warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Sahra Adelia dengan NIM A07 123 1017. Di video presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan Healthy Bites, sebuah inovasi dalam dunia kuliner yang menyajikan makanan sehat dengan cita rasa lezat dan kemudahan dalam setiap pemesanannya. Presentasi ini saya buat sebagai pemenuhan tugas dalam mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya membahas bisnis plan dan bisnis model canvas yang telah saya buat tentang untuk Healthy Bites. Baik, di sini ada latar belakang masalah yang membuat mengapa saya mendapat ide untuk membuat Healthy Bites ini. Yang pertama karena adanya tren gaya hidup yang semakin meningkat di kalangan pekerja kantoran yang sibuk, mahasiswa dengan keterbatasan waktu dan budget, individu dengan diet khusus seperti pengonsumsi keto, vegan, atau low carbo, dan pelanggan dengan kondisi kesehatan tertentu yang memerlukan makanan dengan nutrisi yang sangat spesifik. Namun, ada beberapa permasalahan utama yang sering muncul, yaitu sulitnya akses ke makanan sehat secara praktis dan terjangkau. Yang kedua, yaitu pilihan menu yang seringkali tidak sesuai kebutuhan nutrisi pelanggan. Dan yang ketiga, yaitu kurangnya edukasi tentang makanan sehat, sehingga masyarakat kurang memahami pentingnya pola makan yang benar. Nah, maka dari itu, Healthy Bites hadir untuk menjawab permasalahan ini. Healthy Bites menawarkan solusi yang tidak hanya praktis, tetapi juga ekonomis dan terintegrasi dengan teknologi digital. Selanjutnya, solusi yang dapat ditawarkan oleh Healthy Bites di antara lainnya, yang pertama, makanan sehat berkualitas. Healthy Bites menggunakan bahan baku organik dan segar untuk memastikan kualitas nutrisi terbaik. Yang kedua, mudah diakses. Pemesanan dapat dilakukan secara online melalui aplikasi atau website, sehingga memudahkan pelanggan kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga yaitu harga yang terjangkau. Paket berlangganan ekonomis dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dari berbagai segmen. Healthy Bites memiliki tagline, sehat, praktis, dan lezat dalam satu gigitan. Melalui tagline ini, Healthy Bites ingin menyampaikan pesan bahwa makanan sehat tidak perlu rumit atau mahal, tetapi bisa dinikmati semua kalangan. Nah, Healthy Bites adalah layanan catering makanan sehat yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pelanggan yang sibuk dengan menu yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pelanggan, seperti kebutuhan kalori atau diet tertentu, pengantaran tepat waktu, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir soal logistik. Fokus pada edukasi nutrisi, di mana setiap pesanan dilengkapi dengan informasi tentang kandungan gizi menu yang dipesan. Healthy Bites tidak hanya ingin menjadi penyedia makanan, tetapi juga menjadi mitra gaya hidup sehat bagi pelanggan. Adapun visi dan misi dari Healthy Bites, yang pertama untuk visi itu menjadi penyedia makanan sehat terkemuka di Indonesia yang praktis, lezat, dan mendukung kesehatan pelanggan.
Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, Healthy Bites memiliki 3 misi utama. Yang pertama, yaitu menyediakan makanan sehat berkualitas tinggi dengan bahan organik terbaik. Yang kedua, yaitu mempermudah akses pelanggan melalui teknologi digital seperti aplikasi pemesanan online. Yang ketiga yaitu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nutrisi seimbang untuk mendukung kesehatan mereka sehari-hari. Adapun layanan utama yang ditawarkan oleh Healthy Bites, yaitu ada paket makanan sehat untuk harian, mingguan, ataupun bulanan. Personalized meal melalui konsultasi ahli gizi, edukasi nutrisi dalam setiap pesanan, dan pengantaran cepat dengan kemasan ramah lingkungan. Nah, Healthy Bite sendiri menargetkan 3 segmen pasar utama. Yang pertama, pekerja kantoran dengan rentang usia 25-40 tahun yang sibuk dan mencari solusi makanan sehat praktis. Yang kedua, mahasiswa dengan usia 18-24 tahun yang membutuhkan makanan sehat dengan harga terjangkau. Yang ketiga, yaitu individu dengan kebutuhan diet khusus, seperti mereka yang menjalani program diet atau memiliki kondisi kesehatan tertentu. Target pasar ini dipilih berdasarkan penelitian kami bahwa kelompok-kelompok ini menghadapi kendala dalam mengakses makanan sehat dan berkualitas. Nah, selanjutnya di sini terdapat bisnis model kanvas yang telah saya buat. Bisnis model kanvas di sini ada 9 elemen. Yang pertama itu ada key partners, key activities, key research, cost structure, value proposition, customer relationship, channels, customer segments, dan revenue stream. Nah, untuk penjelasan secara detailnya ada di slide berikutnya. Nah, yang pertama di sini ada key partners atau pihak yang bekerja sama dengan Healthy Bites. Yang pertama itu ada petani lokal dan pemasok bahan organik. Yang kedua ahli gizi atau pelatih kesehatan untuk mendukung personalisasi menu. Mitra pengiriman makanan seperti GoFood atau GrabFood untuk memperluas jangkauan. Dan yang terakhir yaitu komunitas olahraga atau kesehatan untuk kolaborasi promosi. Yang kedua yaitu key activities atau aktivitas utama dari Healthy Bites, yaitu merancang menu sehat yang beragam dan menarik, menyiapkan makanan dengan bahan segar dan berkualitas, mengelola platform pemesanan digital, dan membangun hubungan dengan pelanggan melalui kampanye pemasaran dan edukasi kesehatan. Selanjutnya, di sini ada value proposition atau nilai utama yang ditawarkan oleh Healthy Bites. Yang pertama ada makanan sehat dan lezat, yang dimana dia menggabungkan rasa yang enak dengan nutrisi yang seimbang. Yang kedua yaitu personalized meals. Menu dapat disesuaikan dengan preferensi pelanggan atau kebutuhan medis. Yang ketiga yaitu pengantaran tepat waktu, di mana layanan antar ke rumah atau kantor dengan kemasan ramah lingkungan.
Yang terakhir yaitu edukasi kesehatan, informasi nutrisi disertakan di setiap pesanan. Selanjutnya ada customer relation. Selanjutnya ada customer relationship. Itu bagaimana Healthy Bites menjaga hubungan dengan pelanggan. Adapun caranya yang pertama yaitu dengan langganan harian atau bulanan. Yang maksudnya itu pelanggan dapat berlangganan paket makan harian atau mingguan. Selanjutnya yaitu layanan chat gizi. Konsultasi online dengan ahli gizi untuk panduan diet. Yang terakhir yaitu menyediakan program loyalitas untuk pelanggan tetap dengan diskon atau hadiah. Nah, selanjutnya di sini ada channels atau saluran distribusi. Adapun saluran distribusi yang akan digunakan oleh Healthy Bites yang pertama itu website dan aplikasi. Pemesanan dan personalisasi menu yang mudah diakses. Media sosial seperti Instagram atau TikTok untuk promosi menu sehat dan testimoni pelanggan. Dan yang terakhir itu mitra dengan platform pengiriman makanan seperti GrabFood dan GoFood. Nah, di sini selanjutnya ada customer segment. Yang pertama itu ada pekerja kantoran, di mana mereka individu sibuk yang ingin makanan sehat dan praktis. Yang kedua yaitu mahasiswa, pelanggan yang mencari makanan sehat dengan harga terjangkau. Yang ketiga, pecinta gaya hidup sehat, orang yang fokus pada diet khusus seperti keto, vegan, atau low carb. Yang terakhir yaitu orang dengan kondisi medis, pelanggan yang membutuhkan makanan khusus seperti rendah garam atau bebas gluten. Selanjutnya ada key research. Atau sumber daya utama yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada tim koki dan ahli gizi, yang dimana mereka berfungsi untuk merancang dan memasak menu sehat. Yang kedua yaitu dapur produksi, tempat memasak dengan standar higienis tinggi. Yang ketiga yaitu platform digital, seperti aplikasi atau website untuk pemesanan dan pengelolaan pelanggan. Yang terakhir yaitu jaringan pengantaran, seperti tim kurir untuk pengiriman tepat waktu. Selanjutnya di sini ada cost structure atau biaya operasional. Di sini yang pertama ada biaya bahan makanan sehat dan organik. Yang kedua gaji koki, ahli gizi, dan tim pengantaran. Yang ketiga ada biaya pemasaran digital seperti iklan di media sosial dan promosi. Yang terakhir itu ada pengembangan dan pemeliharaan aplikasi atau website. Nah, yang terakhir di sini ada revenue stream atau sumber pendapatan Healthy Bites. Di sini sumber pendapatannya itu yang pertama dari penjualan paket makanan sehat harian atau mingguan, biaya tambahan untuk personalisasi menu,
langganan premium untuk akses eksklusif ke menu baru, dan konsultasi gizi. Dan yang terakhir itu ada sponsor dari produk kesehatan atau merek makanan organik. Nah, selanjutnya di sini ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran Healthy Bites terdiri dari 5 pilar utama. Yang pertama, media sosial. Sini, Healthy Bites menggunakan Instagram dan TikTok untuk edukasi promosi dan konten interaktif yang bertujuan untuk meningkatkan brand awareness dan menarik pelanggan baru. Adapun strategi kontennya, yang pertama itu ada konten edukasi yang berisi tips gaya hidup sehat. Misalnya, 5 manfaat sarapan dengan menu sehat. Yang kedua itu fakta menarik seputar nutrisi dan bahan organik. Untuk jenis strategi konten yang kedua yaitu konten promosi yang berisi diskon pembelian paket catering pertama dan giveaway paket catering mingguan bagi pengikut baru. Strategi konten yang ketiga yaitu konten testimoni yang berisi unggah video atau foto testimoni pelanggan dengan caption menarik dan menggunakan testimoni sebelum dan sesudah program pola makan sehat. Strategi konten yang terakhir yaitu konten interaktif. Melakukan polling untuk pemilihan menu favorit pelanggan dan melakukan tantangan atau challenge healthy eating selama 7 hari. Nah, strategi yang selanjutnya yaitu kolaborasi influencer. Melibatkan call di bidang kesehatan dan makanan untuk memperluas jangkauan. Di sini target influencer contoh kolaborasinya yaitu mungkin seperti food vlogger atau ahli kesehatan. Untuk strategi kolaborasinya itu seperti influencer mencoba produk Healthy Bites dan mereview di akun mereka. Dan juga bisa dengan membuat konten sehari bersama influencer dengan Healthy Bites. Dan yang terakhir itu bisa melakukan promosi menggunakan kode diskon eksklusif dengan pengikut influencer. Adapun untuk contoh kontennya yaitu seperti video reel atau TikTok yang memperlihatkan unboxing paket Healthy Bites dan juga sebuah tantangan 7 hari menu sehat dengan Healthy Bites. Nah, selanjutnya itu program loyalitas dan referral. Yang dimana memberikan poin reward dan referral kepada pelanggan setia. Sini program poin reward-nya itu misalkan setiap pembelian paket itu pelanggan bisa dapat poin dan poin yang didapatkan nantinya itu bisa ditukar dengan diskon atau menu gratis. Untuk program referralnya sendiri itu pelanggan lama yang mereferensikan Healthy Bites nantinya akan mendapatkan potongan harga. Adapun untuk contoh programnya, misalkan untuk
program point reward, misalkan kumpulkan 10 poin, nanti gratis 1 hari paket makanan sehat. Adapun contoh program referral itu misalkan di sini ajak teman, dapatkan diskon 10%. Nah, strategi pemasaran yang keempat itu ada partnership dengan gym dan komunitas olahraga. Seperti menyediakan sampel produk Healthy Bites di gym populer atau event olahraga. Yang kedua, kolaborasi khusus dengan pusat kebugaran untuk menawarkan paket catering harian. Dan yang terakhir itu seperti melakukan promosi di acara komunitas olahraga seperti yoga, lari, atau fitness challenge. Nah, strategi pemasaran yang terakhir yaitu digital ads atau iklan berbayar. Di sini Healthy Bites menargetkan iklan di Google dan media sosial. Kalau di Google Ads, kita targetkan keyword seperti makanan sehat murah atau catering sehat harian. Sedangkan kalau di media sosial, itu kita segmentasi ke audiens usia 18 sampai 40 tahun dengan minat gaya hidup sehat dan kebugaran. Nah, proyeksi keuangan Healthy Bites meliputi yang pertama itu pendapatan bulanan awal. Nah, berdasarkan asumsi penjualan paket harian, mingguan, dan program langganan bulanan, untuk pendapatan bulanan awal, Healthy Bites dapat mendapat 10 juta rupiah dengan target pelanggan 50 orang. Nah, selanjutnya itu biaya operasional atau operational cost. Yang dimana Healthy Bites mengeluarkan setidaknya 14 juta per bulan untuk bahan baku, gaji, dan pemasaran. Nah, yang ketiga yaitu laba atau rugi bersih atau break even point. Yang dimana Healthy Bites mendapatkan pendapatan sebanyak 20 juta di bulan kelima. Dan terakhir yaitu rencana investasi dan penggunaan dana. Modal awal sebesar 30 juta untuk bahan baku, peralatan dapur, dan pemasaran digital.